Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Bagi saudaraku petani semua yang dalam keadaan kurang enak badan, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini kembali lagi dulur, hari ini ke kebun jeruk varietas Yamadu. Untuk kali ini kita ke lahan kering dulur ya, untuk melakukan rutinitas penyepraian interval per 10 hari sekali. Nah, untuk penyepraian kali ini dulur, ini adalah keadaan untuk saat ini sudah mulai ada muncul pertunasan hampir di setiap pohon ya. Dan juga untuk keadaan sendiri dulur, nah cuaca cukup cerah, bahkan untuk beberapa minggu sudah tidak ada hujan. Jadi karena ini lahan basah, jadi kemungkinan akan segera saya berikan penyiraman dulur-dulur ya. Nah, sekalian untuk pemberian kohe dulur, rencananya di minggu ini setelah selesai memetik beberapa buah yang masih tersisa, karena untuk buahnya sudah masak secara penuh dulur. Nah, setelah itu akan saya lanjutkan dengan pemberian kohe, mungkin saya tambah nanti dengan pupuk kimia tapi dengan dosis yang rendah dulur ya. Nah, kembali lagi dulur untuk penyepraian kali ini. Nah, ini yang harus kita jaga dulur ya. Untuk pertunasan yang sudah mulai mengintip tadi, itu harus kita jaga benar-benar, karena untuk keadaan cuaca sendiri itu cukup terik, sehingga pada saat kita melakukan penyepraian, ketika kita salah dalam melakukan penakaran dosis terutama insektisida, itu akan jauh berpengaruh dulur ya. Dan apalagi untuk beberapa hama di musim kemarau seperti ini akan lebih cepat untuk serangannya dulur ya, terutama untuk penyakit trip dan juga apit yang sering menyerang di pertunasan muda dan untuk buah-buah dengan ukuran yang masih kecil dulur. Nah, inilah dulur untuk pestisida yang akan saya gunakan. Hari ini saya memakai yang pertama Asefat. Untuk fungi saya memakai bahan aktif sulfur dulur, dan saya tambah dengan Mancozeb seperti biasanya. Untuk proteksinya saya tetap menggunakan bahan aktif Abamectin. Dan untuk nutrisi hari ini saya kembali memakai Ambition. Ternyata ini masih ada dulur, jadi hari ini saya pakai dulur ya untuk penyepraian kali ini. Nah, kemarin ada dulur yang bertanya, Mas tolong disepil untuk dasel penyepraiannya. Saya memakai Sanjin dulur ya, merek Sanjin 5,5 PK. Dan untuk selangnya itu saya memakai merek Toyo. Nah, inilah dulur untuk dosis penyepraian kali ini. Untuk fungisida hari ini saya berikan dosis agak tinggi dulur, seperti biasanya hari ini saya berikan 1 kilo. Nah, bagi dulur-dulur, jikalau untuk perawatan itu masih mampu menggunakan dosis yang kecil, tidak harus menyontoh apa yang saya lakukan dulur ya. Nah, kalaupun memang kebun dulur-dulur sudah mampu dikendalikan dengan beberapa dosis saja ataupun dosis rendah dulur, itu sangat baik sekali dulur ya. Nah, untuk saya kenapa saya memakai dosis seperti ini, karena untuk resistensi hama di kebun di daerah saya sini cukup tinggi dulur, sehingga untuk pemakaian pestisida memang cukup memakan banyak biaya dulur ya. Tapi itu tergantikan ketika nanti hasil panen, juga harganya biasanya jauh lebih tinggi dulu ya untuk di daerah saya sini. Nah, kembali untuk fungisida saya tambahkan bahan aktif Mancozeb. Saya berikan dosis 1 kilo juga dulur untuk kurang lebih 600 liter air. Nah, ini agar nanti pertunasannya masih tetap terjaga dulur ya. Karena untuk di daerah sini, di daerah saya khususnya sini, untuk udara di malam hari itu dingin dulur, kadang-kadang berembun, sehingga itu akan sangat cepat dalam persebaran jamurnya dulur. Walaupun di musim kemarau untuk serangan jamur memang tidak terlalu parah dulur ya. Nah, untuk bahan aktif Asefat
Selain mempunyai manfaat untuk pengendalian lalat buah, Asefat sendiri mempunyai spektrum jangkauan hama yang cukup banyak dulur, sehingga cukup baik saya pakai dulur ya. Untuk dosis sendiri saya berikan 250 gram untuk 600 liter air. Ini termasuk dosis rendah dulur ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dalam menjaga pertunasan yaitu bahan aktif abamectin dulur. Hari ini saya berikan dosis 250 ml untuk kurang lebih 600 liter air. Untuk hari ini saya memakai bahan aktif abamectin dengan konsentrasi 32 EC dulur ya. Jadi untuk untuk konsentrasinya cukup tinggi. Nah, untuk beberapa penyepraian saya mencoba menggunakan dua bahan aktif insektisida. Itu karena untuk cuaca cukup terik, sehingga ketika saya menambahkan beberapa pestisida lagi untuk daun ataupun pertunasan itu akan terbakar dulur ya. Nah, maka kita perlu bermain di dosis dulur agar tanaman kita aman dulur ya. Nah, untuk nutrisi saya memakai Ambition. Sudah pernah saya spill untuk beberapa manfaat baik dari Ambition dulur ya, terutama asam amino dan juga ada ZAT-nya, zat aktivator tanamannya dulur ya. Dan tidak kalah penting yaitu pelekat. Untuk pelekat yang saya pakai, dia bersifat pelekat, penembus dan juga perata dulur ya. Jadi ini sangat baik dalam pencampuran pestisida baik di musim penghujan terutama dulur, dan juga di musim kemarau seperti ini. Nah dulur, untuk fase penyepraian yang saya lakukan seperti ini dulur ya. Saya menggunakan tekanan yang cukup tinggi tapi tidak terlalu keras dulur ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk jarak tanam sendiri di kebun saya ini termasuk jarak tanam rapat dulur, sehingga ketika saya menggunakan tekanan yang rendah itu tidak akan menjangkau untuk di bagian dalam dari kanopi pohon jeruk dulur ya, sehingga itu akan sedikit mempersulit. Maka dari itu saya gunakan penyepraian dengan tekanan yang cukup tinggi. Jadi ada beberapa dulur yang bertanya, Mas, apakah itu tidak merusak bunga ataupun buahnya seperti itu? Jadi untuk tekanannya memang terlihat sangat tinggi dulur ya, tapi secara aktual itu untuk di paling ujung untuk spuyernya itu tidak terlalu tinggi dulur, jadi itu masih aman dulur ya. Nah seperti itu dulur ya. Nah maka dari itu pada saat melakukan budidaya tanaman jeruk, faktor jarak tanam itu harus benar-benar kita perhatikan dulur ya. Nah untuk kebun saya ini adalah terusan dari orang tua dulur. Nah jadi saya tinggal melakukan merawatnya dulur ya, dan alhamdulillah untuk tanamannya sekarang sudah mulai berproduksi dengan baik dalam hal buah maupun dari vigor dari tanaman dulur ya. Nah seperti itu dulur. Nah kembali lagi dulur, untuk perawatan kali ini dengan tipe buah yang berjenjang seperti varietas Yamado ini, untuk penggunaan bahan aktif insektisida terutama dalam pengendalian hama drip dan juga apit itu akan terus terpakai dulur ya. Tinggal kita melakukan perollingan saja sebenarnya seperti itu. Dan untuk dulur-dulur yang baru saja menemukan channel ini, jikalau Mas untuk biaya perawatan yang saya lakukan itu terlalu banyak, sebenarnya untuk biaya itu masih alhamdulillah masih cukup mencukupi dulur ya, menutupi dulur untuk hasil panen. Tapi memang tergantung dari harga buah di masing-masing daerah dulur ya, karena untuk setiap daerah itu mempunyai harga buah yang berbeda. Dan yang terpenting dulur, ketika kita merawat tanaman, untuk biaya perawatan itu bisa kita tekan sekecil mungkin, itu sangat baik dulur ya. Jadi ketika dulur-dulur melakukan penyempraian ataupun perawatan sudah bagus bisa menggunakan satu fungisida ataupun satu insektisida, tapi hasilnya sudah bagus, maka itu sangat baik dulur ya. Nah kenapa saya melakukan perawatan biasanya seperti ini dulur? Nah ini merupakan standar dulur untuk di daerah saya sini, karena untuk beberapa
tingkat resistensi hama yang terjadi di daerah saya sini cukup tinggi. Ketika saya kurang dalam memberikan dosis terutama fungisida ataupun insektisida, maka untuk buahnya itu akan kualitasnya itu akan sangat turun dulur ya. Nah, maka dari itu untuk perawatan kalau memang sudah bisa dilakukan seminimal mungkin itu sangat baik dulur ya. Dan kunci utamanya adalah perawatan yang berkesinambungan, yaitu tetap dulur ketika kita melakukan perawatan penyepraian per 10 hari sekali ya monggo kita konsisten di 10 hari sekali. Bahkan untuk beberapa petani di daerah saya itu ada yang 7 hari sekali dulur. Nah 7 hari sekali biasanya maksimal di 12 hari sekali. Dan ketika pada fase pembungaan ataupun musim hujan seperti kemarin itu ada beberapa petani yang memang mempunyai lahan cukup banyak, itu bisa melakukan penyepraian di interval 5 hari sekali dulur. Nah inilah dulur untuk keadaannya. Alhamdulillah setelah kita ikut meramaikan, kebun saya ini ikut meramaikan bulan panen raya, alhamdulillah masih ada beberapa buah yang sudah siap petik dulur. Rencananya akan saya eksekusi sebentar lagi. Ini harus keluar sebelum saya melakukan pemupukan dan juga penaburan kohe dulur ya. Dan untuk lahan kering ini di minggu-minggu ini rencananya akan juga saya aliri air ataupun saya berikan pengairan, karena untuk beberapa indikasi itu sudah mulai terlihat dulur ya. Baik dari indikasi pertunasan yang sudah muncul seperti ini harus memerlukan air dulur, dan juga untuk daun-daun tua sudah terlihat menggulung dulur ya, sehingga untuk tanaman terlihat layu, maka dari itu perlu kita berikan pengairan. Nah ini adalah contoh dari buah yang kita rawat dulur ya, alhamdulillah untuk semuanya bersih dulur. Nah dan untuk sebagian pertunasan, di pertunasan ini alhamdulillah sudah banyak yang membawa bunga dulur-dulur. Maka dari itu perlu saya proteksi mulai sejak awal seperti ini, sehingga nanti kualitas dari buahnya itu tetap bersih sampai masa panen nanti dulur ya. Nah untuk penggunaan nutrisi hari ini saya menggunakan asam amino karena untuk beberapa hari ke depan rencananya saya akan melakukan pemupukan, tapi dengan dosis yang cukup rendah, istilahnya untuk di daerah saya itu untuk nyetut saja dulur ya, untuk memberi makan saja. Kemungkinan saya berikan 1 kintalan. Nah setelah itu saya tutup dengan kohe dulur ya. Nah untuk video penaburan pupuk dan juga kobe akan saya buat secara terpisah, dan untuk beberapa perlakuan yang akan saya lakukan dulur, karena saya akan mencoba metode baru yang biasanya saya berikan secara melingkar, ini akan saya berikan secara penuh 1 bedeng dulur ya, tapi dengan dosis yang sama sebenarnya seperti itu dulur. Nah demikian dulur video singkat dari saya. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh dulur petani di Indonesia.